Pak, siapapun orangnya, entah itu rasul, entah itu pejabat gerejawi, entah dia pejabat di negara, pasti pernah mengalami kegagalan, Pak Paul. Sehingga orang berkata ya kegagalan itu lumrah saja. Yang penting adalah bagaimana seseorang itu bangkit dari kejatuhannya. Nah, di dalam hal ini Pak Paul, ada sebagian orang Kristen yang menganggap bahwa tidak boleh orang Kristen itu jatuh. Kan sudah ada kekuatan dari Tuhan, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi tidak boleh sampai melakukan dosa-dosa tertentu, apalagi yang memalukan dan menyemarkan nama Tuhan. Menurut pendapat Pak Paul sendiri bagaimana, Pak? Sudah pasti ya Pak Gunawan, ya kita ini seharusnya lah memang memberikan tuntutan ya kepada para pelayan Tuhan untuk hidup kudus ya. Jadi kita nggak boleh memang juga ya meremehkanlah masalah kekudusan ini. Jadi ya sudah sepantasnya lah memang para hamba Tuhan ditempatkan di posisi yang lebih ini ya, lebih sulit lah. Karena memang mereka harus menjadi wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Namun ya tetap ya mereka ini bukanlah orang-orang yang sempurna, mereka pun bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi ya apa yang harus kita lakukan setelah rekan-rekan kita ini jatuh ke dalam dosa adalah sesuatu yang mesti kita gumulkan bersama. Sebab terpenting adalah bukanlah kejatuhan itu, tapi apakah yang kita perbuat setelah kejatuhan itu. Dan ini yang kita akan coba untuk lihat di firman Tuhan Pak Gunawan, agar dari firman Tuhan ini kita bisa memperoleh pedoman apa yang harus dilakukan. Loh, tapi saya berpikir kenapa Pak Paul mereka itu bisa jatuh, padahal mereka orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan apakah mereka karena terlalu mengandalkan dirinya, dan faktor apa yang menyebabkan mereka jatuh? Memang banyak ininya ya Bu, penyebabnya Bu ya. Sudah tentu yang terjadi adalah umumnya ya sebuah degradasi ya, sebuah penurunan kualitas kehidupan rohani ya dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sehingga perlahan-lahan hati nurani mulai tidak terlalu lagi berfungsi, sehingga suara Tuhan tidak lagi terlalu didengarkan, lebih banyak misalkan ya mengandalkan kekuatan sendiri, atau mungkin ada orang juga yang makin ya takabur, makin sombong, sehingga makin gak mengindahkan ya suara-suara yang Tuhan kirimkan lewat misalnya ya teman atau saudara atau istri sendiri atau suami sendiri. Jadi memang ada banyak sekali faktor yang terlibat yang membuat kita akhirnya bisa jatuh ya. Namun kita kalau lihat ke firman Tuhan pun, bukankah kita akan menemukan begitu cukup banyaknya lah ya hamba-hamba Tuhan yang juga jatuh ke dalam dosa. Misalkan yang kita kenal adalah hamba Tuhan yang bernama ya Raja Daud ya. Dia bisa juga jatuh sebegitu dalamnya. Nah, salah satu bagian firman Tuhan yang memuat tentang apa yang Tuhan lakukan kepada hambanya yang jatuh adalah di Yohanes pasal 21. Di situ tuh ditulis tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Simon Petrus setelah ya Tuhan bangkit dari kematian dan menemui Petrus ya. Nah, kita tahu Injil ini dicatat oleh Yohanes sendiri, dan dia selalu yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan tanpa menyebut dirinya sendiri ya. Dan pada bab terakhir ini ya dari Injil yang ditulisnya, Yohanes menyoroti ya sahabatnya dan sesama murid Kristus ya yang bernama Petrus. Dan yang menarik di sini juga adalah ternyata ya di semua kitab Injil ya tidak ada apa yang ditulis oleh Yohanes di sini nih. Ternyata hanya Yohanes yang satu-satunya mencatat peristiwa yang kita ketahui di pasal 21 ini, yaitu Yesus berbicara dengan Simon Petrus dan juga para murid-muridnya, dan juga ya mereka itu pergi berlayar menangkap ikan tidak mendapatkan dan sebagainya. Nah, itu hanya dicatat di kitab Injil Yohanes. Nah, bagi saya kenyataan Yohanes mencatatnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Ya, dia itu adalah teman dekat dengan Petrus ya, bersama dengan Yakobus. Ya, kita tahu Yakobus tidak berumur panjang, dibunuh oleh Raja Herodes. Jadi hanya Petrus dan Yohanes lah yang tersisa ya dalam lingkaran terdekat dengan Kristus. Nah, jadi tampaknya ya secara khusus ya Yohanes sengaja mengangkat cerita ini untuk memberitakan kepada kita semua ya tentang akhir relasi Yesus dan Petrus, yang merupakan sebuah akhir yang sangat indah ya, karena ini adalah
sebuah peristiwa yang terjadi setelah kejatuhan Petrus yang menyangkal Yesus ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada begitu banyak hal-hal yang indah yang Tuhan lakukan kepada Petrus, dan inilah yang kita coba untuk pelajari. Ya, ini tentu bukan suatu hal yang kebetulan Pak Paul, bahwa hanya Yohanes yang mencatat peristiwa kejatuhan Petrus ini. Dan penulis kitab suci juga mencatat kejatuhan-kejatuhan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tadi Pak Paul katakan ada Raja Daud, ada Salomo, ada Abraham, bahkan yang disebut bapak orang beriman itu. Nah, sebenarnya apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa kejatuhan-kejatuhan orang-orang besar ini tetap dicatat di dalam kitab suci, Pak? Bahwa nomor satu ya Pak Gunawan, dalam Tuhan akan ada pengampunan. Itu suatu berita yang luar biasa yang kita memang harus terima dari Tuhan ya, bahwa ada pengampunan asalkan kita mau bertobat ya. Nah, saya percaya juga Yohanes dengan sengaja ya khusus mencatat peristiwa ini agar kita semua tahu bahwa hidup Petrus tidak berakhir dengan kejatuhannya. Ya, Yohanes ingin agar kita menyaksikan sebuah akhir yang indah, bahwa hidup Petrus berakhir dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus dari kematian memungkinkan Petrus dan kita semua mengalami kebangkitan juga dari kejatuhannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Kristus membangkitkan Petrus dari kejatuhannya? Nah, jika kita perhatikan dengan saksama, ada beberapa hal atau langkah yang Tuhan ambil. Mari kita coba lihat yang pertama dulu ya. Pertama, Tuhan itu bertindak sesuai dengan waktunya ya. Nah, kita ini perlu mengakui ya, bahwa ya setelah kita berdosa ya, kita ini memang ingin buru-buru lah dipulihkan gitu. Dan memang ya tidak salah ya kita ingin buru-buru dipulihkan ya. Jadi memang kalau kita tahu kita telah jatuh ke dalam dosa, kita mesti mengakui dosa, kita mesti bertobat dengan segera. Ya, jangan berlama-lama mengakui kesalahan dan jangan menunda untuk berubah. Tapi kita janganlah meremehkan kasih karunia Tuhan. Dan jangan menyepelekan panggilannya. Jangan gegabah menganggap bahwa Tuhan sudah pasti ingin agar kita dengan segera kembali melayaninya seperti dahulu. Tidak ya, kita harus menunggu waktu Tuhan, sebab panggilan untuk melayaninya adalah anugerah darinya semata. Ya, sebagaimana dapat kita lihat ya, Tuhan tidak serta-merta menyatakan dirinya kepada Petrus setelah ia bangkit. Tidak ya, Tuhan memberi kesempatan pertama itu kepada Maria Magdalena. Kesempatan kedua juga tidak diberikan kepada Petrus, melainkan kepada Kleopas dan seorang murid lain dalam perjalanan ke Emmaus. Kesempatan ketiga barulah diberikan kepada Petrus. Namun tidak secara pribadi, melainkan secara kolektif ketika Tuhan menampakkan diri kepada para murid dalam ruang tertutup. Nah, kendati ia menyatakan diri kepada para murid, namun sesungguhnya sasaran utamanya adalah Thomas, murid yang meragukan kebangkitan Kristus. Nah, dengan kata lain bisa kita simpulkan 3 kali Tuhan menyatakan diri. 3 kali Tuhan tidak berkata apa-apa kepada Petrus. Dapat dibayangkan ya, betapa inginnya Petrus mendengar Kristus berkata sesuatu kepadanya. Sebab pertemuan terakhirnya dengan Kristus sebelum penyaliban diisi dengan penyangkalannya. Namun Kristus tidak berkata apa-apa kepadanya dalam 3 perjumpaan itu. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa pertobatan memang harus segera. Tetapi pemanggilan kembali tidak harus segera. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhanlah yang menentukan waktunya. Kita tidak mempunyai hak apapun untuk menuntut Tuhan kembali memakai kita. Dan Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk kembali memakai kita. Ya, tapi itu kan juga tergantung dari tingkat kejatuhan seseorang itu, Pak Paul. Ya, ada orang yang bisa cepat pulih dan Tuhan cepat pulihkan dia untuk tetap melayani, Pak Paul. Memang sudah tentu bergantungnya pada kualitas atau kadar kejatuhan itu. Memang ada yang sederhana, ada yang berat ya. Ada yang mempengaruhi hajat satu orang, ada yang mempengaruhi hajat banyak orang. Jadi memang semua harus diperhatikan faktor-faktor yang terlibat di dalamnya itu. Namun sikap kita ya, sikap yang seharusnya kita miliki adalah bukanlah sikap menuntut Tuhan untuk kembali dengan cepat memulihkan kita dan seolah-olah ya menganggap entenglah apa yang telah kita lakukan. Jadi kita mesti menyikapi sedemikian rupa sehingga buat kita dosa sekecil apapun
tetaplah dosa yang serius. Waktu Daud misalkan ya harus lari dari kota Yerusalem karena putranya sendiri ya Absalom hendak merebut taktanya dan ingin juga membunuhnya. Nah, memang wakilnya atau anak buahnya menanyakan apakah perlu kita membawa tabut perjanjian. Daud menolak. Daud berkata, tinggalkan di Yerusalem. Kalau Tuhan menghendaki saya kembali, saya pasti kembali. Kalau tidak, ya tidak. Sebab Daud memang menyadari kok ini adalah akibat dari dosa yang dilakukannya dahulu ya. Jadi dia tidak menuntut apapun dari Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, saya ini sudah melayanimu sedemikian lama. Masakan gara-gara dosa saya langsung ya disingkirkan dari takhta, tidak boleh lagi memerintah. Enggak ya, dia langsung dengan rela ya meninggalkan Yerusalem. Sebab ya dia percaya kalau memang Tuhan menghendaki dia keluar dari Yerusalem dan digantikan oleh putranya, ya udah dia harus terima itu. Namun ya kita tahu akhir ceritanya Tuhan tetap menghendaki Daud menjadi raja ya. Tapi intinya adalah Daud memang mempunyai sikap yang tidak menuntut. Nah inilah yang juga harus dilakukan oleh para pelayan Tuhan tatkala jatuh ke dalam dosa. Tidak boleh menuntut bahwa saya harus dipakai kembali, bahwa gereja harus kembali memakai saya, bahwa Tuhan sudah mengampuni saya, maka jemaat Tuhan pun harus dengan segera mengampuni saya. Nah itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan. Nah bagaimana dia tahu bahwa Tuhan memang sudah memulihkan dia dan dia mulai melayani lagi Bapak? Jadi memang sebaiknya kita itu kalau memang tahu hal ini bisa mempunyai dampak yang buruk kepada orang dan memang orang juga sudah ketahui dan kita tahu ini masalah yang serius, bahkan misalkan melibatkan keluarga kita juga, sebaiknya memang kita meminta waktu untuk berhenti dari pelayanan. Mundur dulu. Ya kita tunggulah, kita bereskan hidup kita jalani dulu bimbingan dan proses pemulihan sampai kita dapatkan konfirmasi dari orang-orang lain bahwa memang kita sudah siap untuk melayaninya kembali. Sebagai contoh yang lain yang bisa saya saksikan adalah pendeta Gordon MacDonald dari sebuah gereja ya di negara bagian Massachusetts di Amerika Serikat. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, nah dia itu kemudian akhirnya meninggalkan pelayanannya di gereja, mendapatkan bimbingan. Nah sampai satu titik para pembimbingnya mengatakan okelah dia siap untuk kembali melayani, tapi tidak diizinkan melayani secara luas dan terbuka. Dia ditempatkan di sebuah gereja di tempat yang kumuh di kota New York. Dia di sana beberapa tahun, akhirnya gereja asalnya melihat ya pertobatannya yang begitu sungguh dan buah pelayanannya yang begitu baik. Akhirnya gereja asalnya memanggil dia kembali dan dia kembali melayani di sana sampai dia akhirnya pensiun. Jadi mesti mendapatkan konfirmasi. Biarlah anak-anak Tuhan yang lain yang memanggilnya. Dan saya masih ingat Pak Gunawan, itulah yang dikatakan oleh pendeta Gordon MacDonald. Setelah dia memang mengundurkan diri dari pelayanannya dan ditanya oleh sebuah majalah Kristen di sana, apa rencananya sekarang? Dia berkata, saya tidak punya rencana. Dan ditanyakan, bagaimana engkau akan tahu bahwa engkau akan siap dipanggil kembali? Dan dia menjawab persis seperti itu. Kalau Tuhan menghendaki saya kembali, biarlah Tuhan nanti memanggil saya lewat orang-orang atau anak-anaknya. Dan ternyata itu yang terjadi, tapi itu nggak cepat. Beberapa tahun kemudian itu barulah terjadi gereja asalnya memanggil dia kembali untuk melayani. Itu proses ya Pak ya. Betul Bu Dinca, jadi itu sebuah proses yang nggak pendek ya. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan menyembuhkan orang-orang. Banyak yang sakit disembuhkan. Tapi selalu pada waktu dia pindah ke satu kota, ternyata dia memungut bayaran dari kesembuhan itu. Akhirnya Tuhan mengambil karunia yang dia pernah diberikan. Pada waktu dia kunjungan ke rumah, dia katakan, saya sudah tidak bisa seperti dulu. Karena saya salah. Dan ini dia berhenti. Saya nggak tahu kan masa kini itu hamba Tuhan itu penyangkalan mereka seperti apa. Kapan mereka bisa kembali lagi. Karena tadi Pak Paul bilang mereka harus segera bertobat seperti Petrus segera bertobat. Bagaimana dengan hamba Tuhan masa kini itu? Jadi saya sih pribadi ya mendengar cerita Ibu menghargai ya sikap hamba Tuhan tersebut. Bahwa dia mengakui ini adalah akibat dari mungkin ya ketamakannya, kekurang hati-hatiannya atau mungkin keangkuhannya. Maka sekarang Tuhan menarik kembali karunia yang telah diberikan kepadanya. Dan dia menerima itu. Dan dia berani mengakui itu. Jadi saya kira itu sebuah
ini ya sikap yang baik, yang sehat, dan seharusnya lah kita pun seperti itu. Kita nggak boleh mengklaim bahwa apa yang kita miliki adalah dari kita, tapi sebetulnya hanyalah pinjaman Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai buat kepentingan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kejatuhan Petrus ini apa, Pak? Jika sudah tiba saatnya ya untuk memanggil kita kembali, ya atau Tuhan akan menghadirkan dirinya di dalam situasi yang biasa, bukan luar biasa. Nah, sebagaimana dapat kita lihat ya di sini, Petrus dan teman-temannya berinisiatif pergi melaut menangkap ikan. Nah, menangkap ikan kita tahu adalah pekerjaan Petrus, sesuatu yang biasa dilakukannya. Namun, nah ini yang indah ya, di dalam sesuatu yang biasa inilah Tuhan hadir. Dan lewat yang biasa inilah Tuhan akhirnya membangkitkan Petrus dari kejatuhannya. Nah, setelah melayani Tuhan ya, ada kalanya memang timbul penolakan dalam hati untuk kembali melakukan hal-hal yang biasa. Kita beranggapan bahwa karena kita ini pelayan Tuhan, tidak selayaknya lah kita melakukan pekerjaan yang biasa. Ada yang merasa takut meninggalkan panggilannya, namun ada pula yang sesungguhnya menganggap rendah pekerjaan biasa. Asalkan halal ya, ini pentingnya kita ketahui. Asalkan halal, tidak ada pekerjaan yang hina di mata Tuhan. Sebaliknya, ada kemuliaan tersendiri dalam pekerjaan yang biasa. Pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemberitaan firman. Di dalam pekerjaan biasa, motivasi mengikut Tuhan akan kembali dimurnikan. Dan di dalam pekerjaan biasa inilah kesetiaan kepada Kristus kembali diuji. Ya, Tuhan memilih skenario biasa ya untuk hadir dalam hidup Petrus dan memanggilnya kembali. Kendati bertanya-tanya, Petrus tidak mencari-cari panggilan Tuhan loh. Tidak loh. Dia kembali menjalankan hidupnya seperti biasa. Dan melakukan pekerjaan biasa. Yaitu melaut dan menangkap ikan. Namun, nah ini pentingnya, semua ini tidak luput dari mata Tuhan. Ia melihat dan menghadirkan dirinya di dalam kerutinan hidup. Jadi tidak spektakuler gitu ya. Tepat. Tuhan. Sama sekali tidak. Benar-benar. Semua dalam hal yang biasa. Sangat biasa. Betul. Ya memang kan seperti Petrus Pak Paul ya. Asalnya memang seorang nelayan. Jadi dia punya keterampilan untuk menangkap ikan, melaut dan sebagainya. Tapi ada hamba-hamba Tuhan tertentu atau pekerja-pekerja di gereja dan sebagainya yang memang tidak punya pekerjaan lain Pak Paul. Jadi sejak awal ya itu aja yang dikerjakan. Jadi dia tidak punya keterampilan lain untuk mengerjakan sesuatu yang biasa. Jadi mau tidak mau ya dia akan terbawa harus mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan itu. Memang mungkin sekali ya dia tidak mempunyai keterampilan tertentu, itu betul. Tapi kan karena kebanyakan ya saya kira ya, para pelayan Tuhan setidak-tidaknya ya lulus SMA ya. Setidak-tidaknya itu bisa lah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mungkin kebanyakan para pekerja ya. Ya bisa menulis, bisa bertambah, mengurang, mengali, membagi. Ya bisa mungkin menawarkan barang, ya bisa untuk mungkin ya mengerjakan tugas-tugas yang lebih bersifat manual, atau bisa dilatih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Jadi yang penting adalah adanya kesediaan itu tuh, adanya kesediaan itu. Jadi jangan sampai itu seorang pelayan Tuhan menolak ya dan berkata, oh tidak, saya sudah dikuduskan Tuhan, saya hanya boleh melakukan hal-hal ini. Oh tidak kok, Tuhan menghadirkan dirinya di hadapan Petrus tatkala dia sedang melaut. Bukan tatkala dia sedang berkhotbah. Tidak sama sekali. Dia sedang melaut di tengah-tengah laut, itulah Tuhan menghadirkan dirinya. Dan kemudian disitulah Tuhan kemudian ya membangkitkan dia kembali dari kejatuhannya. Jadi Tuhan hadir di dalam hal-hal yang kita anggap biasa. Sebab memang ada kemuliaan di dalam hal-hal yang biasa, asalkan Tuhan hadir di situ. Tapi mungkin perasaan malu itu yang lebih besar menguasai seseorang. Yang tadinya biasa berdiri di depan jemaat, khotbah, mengajar. Lalu sekarang harus mengerjakan pekerjaan yang relatif menurut dia kasar. Betul. Tapi itulah justru ya sebuah sikap yang menyatakan bahwa rendah hati. Dan saya tidak layak menerima ini semua gitu. Jadi kalau Tuhan memang memutuskan untuk mengambilnya kembali, ya sudahlah saya harus terima itu. Saya nggak punya hak untuk menduduki atau mengklaim itu. Saya ingat Paulus, dia hamba Tuhan tapi dia juga bekerja dengan menjual tenda.
Nah, kalau saya memperhatikan itu, hamba Tuhan sekarang, kalau dia tidak melayani Tuhan, karena memang dia tidak dipanggil lagi oleh gereja, dia bisa jualan, dia bisa melakukan untuk memperpanjang hidup, apa itu salah? Sama sekali tidak salah ya, karena memang tidak ada yang hina ya dari pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Sebab memuliakan Tuhan itu tuh bisa dilakukan dengan pelbagai cara. Bukan hanya lewat berdiri di mimbar atau mengabarkan firman lewat mimbar. Oh tidak ya. Asal dia punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Betul, itulah yang memang Tuhan akan lihat. Dan sekali lagi ya, yang saya ingin tekankan, Tuhan tidak menemui Petrus kembali tatkala dia sedang berkhotbah, tatkala dia sedang mengadakan mujizat. Tidak, dia menemui Petrus kembali tatkala Petrus sedang melaut ya, pekerjaan yang biasa dilayaninya. Mungkin ada hal lain yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, Pak Paul. Yang ketiga adalah Tuhan mengingatkan Petrus ya akan siapakah dirinya melalui sebuah tindakan yang biasa dilakukannya. Nah, kita tahu bahwa peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya ya, yaitu Tuhan menyediakan ya secara ajaib. Misalnya ya, kita tahu Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang ya, bahkan kedua kalinya kepada 4.000 orang. Jadi Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyediakan secara ajaib. Ya, ini yang Tuhan lakukan sebelum-sebelumnya dan Petrus adalah saksi mata dari semuanya itu. Nah, sekarang pun Tuhan melakukan hal yang sama, yaitu menyediakan secara ajaib. Ya, Tuhan memang menyuruh Petrus dan teman-teman untuk melemparkan jala ke air dan akhirnya berhasil menangguk begitu banyak ikan ya, secara ajaib itu terjadi. Nah, jadi lewat tindakan yang biasa dilakukannya, yaitu menyediakan secara ajaib, Tuhan mengingatkan bahwa kasih-Nya kepada Petrus dan kita semua tidaklah berubah. Atau lebih tepat lagi, lewat tindakannya yang biasa diperbuatnya untuk dan kepada kita, Tuhan mengingatkan bahwa kasih-Nya tidak dipengaruhi oleh kegagalan kita. Ya, besar kemungkinan ya kalau kita jatuh ya, kita beranggapan bahwa pastilah sekarang Tuhan sudah berubah. Dia tidak akan menyayangi kita seperti sedia kala. Dia pasti marah dan tengah merancang hukuman yang setimpal dengan dosa kita. Ya, mungkin itulah yang terbersit di benak kita. Kita tidak menduga ya biasanya ya bahwa kasih Tuhan tidak beranjak sedikit pun. Bukan saja ia masih Tuhan yang sama, Ia pun memperlakukan kita tetap sama. Pada kenyataannya memang bukan Tuhan yang berubah, Pak Gunawan dan Ibu Dince, melainkan kitalah yang berubah ya. Oleh karena dosa dan rasa gagal serta rasa malu, kita berubah. Dari dekat dan mengutamakannya dalam hidup, kita menjadi keras hati dan tidak peduli dengan Tuhan. Dari sayang dan ingin selalu dekat dengannya, kita menjadi takut dan enggan berdekatan dengannya. Nah, yang kita mesti ingat adalah kendati kita gagal dan telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak berubah. Ia tetap sama dan lewat perbuatannya yang sama, Ia ingin mengingatkan kita bahwa kasih-Nya tidak berubah. Sewaktu Petrus melihat Yesus yang sama, dia pun memberanikan diri untuk menghampirinya. Dia tahu dengan pasti bahwa ia tidak akan ditolak ya, maka kita tahu dia langsung memang terjun ke air menemui Yesus. Memang pada dasarnya kebanyakan orang kalau melakukan kesalahan kan takut terhadap siapa dia melakukan kesalahan, Pak. Betul sekali. Jadi memang Petrus perlu ya inisiatif Tuhan tuh. Dia mungkin sekali memang juga takut, dia telah berlaku begitu tidak baik, tidak terhormat, menyangkal Yesus. Dan itulah yang Yesus ketahui ya, maka Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk menjumpainya kembali. Nah, yang sulit itu adalah memulihkan seseorang pada kepercayaan awalnya itu, Pak. Yang dia rasa dia sudah jatuh dan tidak bisa pulih lagi itu. Betul. Jadi saya kira dalam masa-masa ini ya sudah tentu kita mesti terbuka ya melihat perbuatan kita, betapa buruknya ya, betapa memalukannya. Tapi di pihak lain kita tidak boleh juga memang terus termakan oleh bisikan iblis yang berkata bahwa Tuhan sudah menolak engkau dan selama-lamanya Tuhan tidak akan menerima engkau lagi. Tidak ya, selama kita mengakui dosa kita, kita berkata Tuhan saya mau berubah, beri saya kesempatan yang baru. Dia akan mengulurkan tangan dan memberikan kepada kita pengampunan dan kesempatan yang baru. Ya memang sulit Pak Paul. Seperti misalnya aja suami yang melakukan perzinahan gitu. Lalu menghadapi istrinya, ini dia punya sikap yang lain sudah.
Dia merasa takut, dia merasa bersalah, apalagi terhadap Tuhan yang begitu suci. Ya, namun kalau memang dia itu sudah bertobat ya, dia itu seharusnya lah memberanikan diri datang ya kepada orang yang bersalah, kepada orang yang kepadanya dia bersalah, dan juga ya kepada Tuhan. Sebab memang pertobatan menuntut kita untuk mengakui kesalahan kita. Ya Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa meyakinkan para pendengar kita bahwa memang Tuhan itu mau menerima kita kembali? Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Ya, Pak Paul, topik ini yaitu kebangkitan dari kejatuhan ini rupanya masih harus kita perbincangkan ulang pada kesempatan yang akan datang, Pak Paul ya. Ini karena keterbatasan waktu maka kita harus berhenti pada bagian ini dulu. Jadi kita sangat berharap para pendengar kita akan bisa mengikuti kelanjutan dari perbincangan ini. Terima kasih.